Oke, halo teman-teman semua, welcome di live sore kali ini di TikTok. Dan seperti biasa, kalau di live gue suka buka sesi untuk bertanya bagi teman-teman kalau ada pertanyaan soal pendidikan, kuliah, soal psikologi, pengembangan diri, soal karir, atau soal hal buku-buku, musik, dan lain-lain, boleh langsung nanya di komentar. Nah, dari Sasa langsung halo. Nah, jadi buat teman-teman, seperti biasa, boleh langsung nanya aja dulu, biar kita langsung mulai live ini, biar lebih seru gitu loh. Soalnya biasa suka ngobrol yang berat-berat sih kalau di live. Tapi ya kalau ada yang mau ngobrol ringan juga boleh sih. Siapa tahu ntar bahan receh gitu. Karena konten gue selama ini nggak pernah ada yang receh-receh gitu. Biasa konten gue berat-berat topiknya. Tapi kalau ada yang receh, kenapa tidak gitu. Kita langsung mulai ya dari pertanyaan dari Brainy. Gimana caranya mengatasi rasa kesepian, Bang? Kadang udah banyak temen, pasangan, tapi tetap merasa kosong. Oke, kalau soal rasa kesepian ini memang bisa aja muncul di semua orang gitu. Walaupun teman-teman merasa lagi di situasi yang rame ataupun lagi bersama banyak teman-teman ngumpul gitu. Tapi tetap aja bisa merasa sepi kadang. Kenapa sepi? Ya bisa aja ada dalam diri kita yang merasa tidak terpenuhi. Atau kita tidak merasa kalau ini tuh meaningful buat kita kalau ngumpul rame-rame. Kita punya banyak temen, tapi kita bingung juga sama siapa sih yang benar-benar kita bisa bagi sebagian dari diri kita. Kita kan nggak tahu juga, lebih tepatnya siapa yang bisa kita benar-benar percayai. Makanya tanpa punya kepercayaan gitu ya ke orang-orang yang kita kenal gitu. Maksud di sini kepercayaan yang mendalam ya. Bisa aja dari sana kita merasa kesepian. Gitu. Jadi mungkin itu dulu kalau dari gua. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung nanya aja di bawah. Oke, Mirai. Koko masuknya generasi milenial atau Z ya? Aduh, dikasih tahu gak ya? Bahaya nih kalau dikasih tahu gua masuk generasi apa. Nah, dari Amin FX Indonesia, banyakin uang bro. Nope, banyak uang tidak ada kaitannya dengan rasa terpenuhi gitu di dalam diri kita. Kita banyak duit pun belum tentu rasa kesepian kita bakal menghilang. Oke? Banyak duit itu memang bisa ngebantu kita untuk mempermudah kita mencapai kebahagiaan. Itu memang benar kalau menurut gua. Ntar nanti cari penelitian di sini. Oke? Nah, tapi banyak uang tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan sebenarnya. Tapi dia hanya bisa membantu, bukan berarti itu langsung ada kaitannya. Oke? Dan banyak uang nggak bisa membeli kepercayaan orang juga sepenuhnya. Kita bisa banyak uang, orang semua datang ke kita. Tapi giliran kita gak ada duit, bisa aja orang semua lari. Sepi lagi kan? Nah, lu gak sepi ketika banyak orang datang. Tapi lu juga menyadari lama-lama, oh orang ini datang karena butuh duit gua doang. Atau karena gua lagi kaya aja. Sama aja, kesepian nantinya. Makanya tanya itu orang-orang yang banyak duit itu, yang benar-benar banyak duit, yang juga bingung, udah mau ngobrol sama siapa, itu kesepian sebenarnya. Makanya terlalu banyak duit juga ada kurang oke-nya. Kecuali lu bisa tahu gimana memanage diri lu. Gitu ya. Oke, Luz. Kak, gimana menurut lu tentang ini? Quote on quote. Perbanyak teman biar banyak orang dalam. That's a good idea. Kenapa? Karena perbanyak teman, sebenarnya perbanyak teman itu bukan perbanyak teman ya di sini. Yang lebih tepatnya perbanyak relasi atau koneksi. Oke? Nah, perbanyak relasi atau koneksi itu justru membuka peluang yang besar bagi kita untuk mencapai berbagai opportunity baru atau kesempatan kerja atau berbisnis atau proyek baru gitu. Ataupun mendatangkan hal-hal baru buat kita. I don't know, kegiatan apa gitu sama orang-orang baru itu. Nah, kalau dengan banyak relasi itu bisa banyak orang dalam, itu benar. Itu benar. Karena gue juga udah mengalami itu. Gue bisa dapat banyak kesempatan itu ini. Karena gue perluas relasi terus. Ya udah, gak apa-apa. Gue ketemu orang baru, it's okay. Kenapa? Memang gue gak menjamin semua orang baru yang ketemu bisa jadi temen. Nggak. Cukup jadi kenalan, jadi relasi, itu oke. Tapi jadi temen, apalagi untuk usia lu 20-an, 30-an udah ke atas gitu, udah susah nyari temen yang beneran temen. Susah. Jadi relasi udah cukup. Dan itu emang bener. Manfaatkan relasi kita untuk memperbanyak orang dalam.
agar kesempatan kita makin banyak ke depannya. Oke? Sen, tips grow bisnis dari awal bang. Oke, kita ngomong bisnis. Nah, yang jelas, lu bikin bisnis itu bukan hanya sekedar ngikut tren. Gue sekarang juga belum terlalu siap dulu untuk bikin bisnis. Walaupun dulunya gue punya pengalaman berbisnis pas kuliah. Tapi untuk saat ini mending gak usah dulu. Gue mending bikin konten, gue mending kerja dulu bareng orang lain, gue mending kembangin dulu perusahaannya atau bisnisnya orang lain dulu. Biar gue belajar, biar nanti ke depannya kalau gue mau berbisnis, gue udah kebayang mau gimana. Nah, tips grow dari awal, pastikan lo punya modal, sudah jelas. Karena kebanyakan bisnis itu butuh modal. Yang nggak butuh modal, oke, ada aja. Tapi nggak murni bisnis lah, gitu. Bisa aja ya orang bilang bisnis nggak perlu modal, ya let's say. Bikin konten juga perlu modal. Modalnya apa? HP, tenaga. Oke, bukan duit ya. Lu ada yang bilang bisnis dropshipping atau reseller. Itu juga butuh modal. Modal apa? Modal HP juga, modal laptop untuk bisa manage segala macamnya. Lu butuh modal kalau namanya bisnis apapun. Mau duit, mau materi, mau tenaga, itu modal. Itu harus disiapin semuanya. Kalau lu masih sambil kerja, bisa, tapi sulit. Gue berusaha untuk attempt dulunya ketika gue kerja di korporat sambil ngonten, itu susah banget. Capek yang ada. Oke? Nah, untuk bisa grow bisnis dari awal juga, lu harus tahu kalau bisnis lu sustainable atau enggak. Sustainable atau enggak dalam arti bertahan jangka panjang enggak, gitu. Itu pertama. Kedua, kalau lu berbisnis, apa jasa atau produk yang lu bisa tawarkan ke orang yang bisa nyelesain masalah orang? Kecuali lu sengaja ngegedein satu masalah yang sebenarnya gak ada. Tapi lu convince, lu meyakinkan orang, oh ini tuh kalau lu gak pakai produk ini, lu bisa banyak masalah lu, gitu loh. Sebenarnya. Walaupun gak ada jaminan itu bisa kalau lu membuat masalah gitu. Tapi pastikan bisnis lu itu bisa menyelesaikan masalah orang lain. Mungkin itu dulu dari gua. Kalau menurut gua dalam berbisnis itu gimana. Z, Kak, bagaimana cara ngatasin orang yang merendahkan diri kita? Padahal kita tahu dia minta maaf lebih rendah. Oke. Nah, biasanya, sorry ini, gua belak-belakan. Orang yang lebih rendah dari kita, pasti ngerendahin kita. Karena bisa aja mereka iri. Sedangkan orang lebih dari kita, lebih atas dari kita, gak ada waktu, gak ada energi, bahkan gak ada urusan untuk ngerendahin lu. Buat apa? Gitu loh. Malah mereka gak hargai lu, karena lu mau berkembang. Orang yang lebih atas dari kita ya. Ya kayak kalian gitu, kalian mau ngapain? Kalian ada pertanyaan apa? Gue kan support. Pertanyaan, kasih aja. Gue kan kasih jawaban gitu. Konten gue semua udah lengkap, tinggal lihat aja, cari jawaban sendiri. Tapi live ini biar mempermudah kalian untuk nanya langsung dikasih jawaban. Nah, gak usah peduli sama orang-orang yang ngerendahin lu. Karena orang yang ngerendahin lu, itu biasanya udah lebih rendah dari lu. Jadi ngapain lu habisin waktu, tenaga, dan usaha untuk ngeladeni mereka. Semakin lu ngeladeni mereka, semakin menjadi-jadi mereka nantinya. Oke? Dharma Wiguna 621, jelasin psikoanalisis dasar dong Bang Jo, singkat aja. Wah, psikoanalisis. Apakah saya masih mengingat teori? Mungkin. Ini cukup berat ini pertanyaannya, psikoanalisis. Tapi gue coba jelasin ya, yang gue ingat aja. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau di konten nantinya. Soal psikoanalisis, itu memang awalnya, pelopornya adalah Sigmund Freud. Oke? Sigmund Freud ini aslinya adalah seorang neurolog atau dokter khusus untuk syaraf, dokter syaraf lah istilahnya, neurolog. Oke. Nah, waktu itu memang dia mencoba berbagai cara untuk mengatasi orang yang kayaknya ada sedikit gangguan nih. Tapi gangguannya bukan fisik, tapi ada di dalam kepala gitu loh. Otaknya gitu yang gangguan. Tapi ternyata, mungkin dari penelitiannya Sigmund Freud lebih lanjut, dia menemukan kalau kita semua ada alam bawah sadar. Kesadaran kita saat ini, gue bisa ngobrol, itu kesadaran semua. Tapi apa yang ngedorong gue untuk munculkan perilaku yang kayak otomatis dari diri kita, itu alam bawah sadar. Nah, salah satunya slip of tongue. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, tiba-tiba keseleo lidah kita, kepleset, kita ngomong apa. Nah, itu alam bawah sadar, bisa jadi. Atau kita punya gerakan tubuh, kita fidgeting,
tapi tanpa kita sadar, itu juga bisa jadi alam bawah sadar. Atau kita punya masa pengalaman kecil gitu yang mengganggu atau yang kita ingat terus-menerus. Itu bisa jadi alam bawah sadar. Jadi diri kita ini ada kesadaran dan alam bawah sadar. Itu konsep dasarnya dari psikoanalisis. Dari sana baru dia mengetahui ternyata banyak masalah kejiwaan seseorang itu berasal dari alam bawah sadar juga ngaruhnya. Menurut psikoanalisis. Walaupun sekarang psikologi udah gak segitunya doang gitu. Udah makin kompleks sekarang kalau psikologi. Oke, paling itu ya. Wow, banyak nih. Shifauzia. Kak, kalau kita punya pasangan yang kena bronkitis kronis, kita tetap lanjut atau udahan? Lu mau jawaban medis atau jawaban psikologisnya? Medis gue gak mungkin jawab, gue bukan dokter. Oke? Psikologisnya gimana? Siapapun yang punya gangguan atau penyakit, kita sebagai partnernya memang diharapkan untuk terus mendukungnya, walaupun gangguan itu justru bisa aja merugikan kita. Entah merugikan kita apa? Nular ke kita. Atau bikin kita apa? Capek untuk ngerawat dia. Tapi kalau yang namanya lu udah sayang sama dia, ya kenapa tidak lanjut? Justru dia lagi membutuhkan loh. Orang-orang yang lagi sakit itu lagi di dalam keadaan yang vulnerable banget gitu. Yang rentan banget. Rentan dalam arti apa? Selain fisiknya lemah, mentalnya juga memang lagi dalam keadaan yang lemah. Kan stres orang kalau lagi sakit biasanya. Ya temanin dia lah. Tidak ada salahnya. Ini banyak nih. Sebentar ya. Saya baca nih dari atas. Oke, Luz, Kobrain dan nikah. Belum. Masih lama saya nikah. Ini bronkitis bawaan. Oke, lanjutan dari si Fauzia ya. Bronkitis bawaan. Kalau lanjut ke jenjang serius nanti kena keturunan. Oke. Memang kalau ini udah masuk ke ranah medis, gue gak boleh jawab. Karena gue bukan dokter. Dan gue gak mau coba-coba untuk jawab yang ginian. Tapi kalau lu nanya soal psikologisnya, mungkin gue masih bisa kasih pandangan. Bukan kasih saran, kasih pandangan aja. Biar lu bisa pertimbangkan. Memang kita dalam satu sisi juga merasa yang namanya pasangan kita ternyata punya gangguan bawaan. Kan orang biasa suka bilang ya, sebelum nikah cek dulu bibit bebet bobotnya. Dalam arti apa? Background keluarganya, background orangnya, bahkan sampai genetiknya apa. Genetik apa dalam arti gangguan yang dibawakannya apa, berpotensi untuk gangguan apa. Itu dicek semua, ada yang gitu. Tapi balik lagi, itu keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu merasa, oke, gue yakin sama ini orang. Gue sayang banget sama ini orang. Lu terima resiko itu. Kalau memang lu gak siap terima resiko itu, ya atau kamu berharap pengen punya keturunan yang sehat. Atau keturunan yang oke lah, yang gak punya gangguan seperti itu. Bisa dipertimbangkan kembali. Kecuali kalau kamu berencananya child free. Yaitu hak orang juga ya, BTW. Ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa tidak gitu loh. Oke, itu ya. Lanjut. Luz, sumpah kak, susah buat bersosialisasi, buat nambah relasi untuk seorang introvert. Itu gimana caranya? Oke, untuk seorang introvert menambah relasi. Memang sebenarnya introvert extrovert itu bukan masalah jago ngomong atau jago bersosialisasi atau tidak. Bukan. Tapi perlu saya pertegas lagi ya, berkali-kali teman-teman suka bilang, oh gue introvert, makanya gue gak suka nongkrong nih, gue gak suka ketemu orang, gue gak jago ngomong. Oke, kalau gak suka ketemu orang, gak suka nongkrong, itu make sense. Tapi kalau sampai dia bilang gak jago ngomong, sorry, itu bukan masalah introvert atau extrovert. Tapi itu masalahnya adalah di social skill kamu. Oke? Nah, orang introvert memang bisa dibilang dia mendapatkan energi dari kegiatan diri sendiri, ya atau kegiatan yang bermakna bersama orang lain. Kalaupun nongkrong sama orang lain, 1-2 orang yang dia merasa dekat. Dia gak suka rame-rame. Oke? Dia lebih suka bikin kegiatan yang lebih bermakna lah. Let's say apa? Suka menyendiri di kamar, apa nonton gitu, baca buku, main TikTok gitu. Salah satunya itu. Tapi kalau orang yang extrovert, dia mendapatkan energinya ketika dia lagi rame. Dalam arti lagi di acara yang banyak orang, di event sosial gitu. Itu dia mendapatkan energi dari sana. Oke? Nah,
Jadi, dari sana, kita udah lihat extrovert introvert itu masalah dari dapat energinya dari mana. Nah, kalau soal jago ngomong atau tidak, kebetulan kenapa extrovert itu kelihatan lebih jago ngomong? Karena dia merasa nyaman ngobrol di depan banyak orang. Makanya makin banyak ngomong lah dia. Makin terbiasa dia ngomong. Sedangkan orang introvert kan males gitu loh. Biasa gak suka gitu. Nah, tapi orang introvert tetap bisa melatih berbicara gimana, bersosialisasi dengan orang banyak gimana. Gue introvert, gak percaya tanya teman-teman gue. Gue aslinya introvert banget. Tapi gue juga bisa ngomong kok di sini. Nah, balik lagi, skill sosial. Nah, gimana ningkatinnya? Nah, caranya, salah satu caranya, lu tetap harus punya teman-teman deket. Lu belajar untuk ngobrol sama teman-teman deket lu. Oke? Lu minta saran, kira-kira cara ngomong gue gini gimana? Kalau gue gini gimana? Kira-kira ada saran kritik apa gitu? Tanya ke teman-teman deket aja, minimal dari teman-teman deket atau keluarga yang bisa ngebantu lu untuk ningkatin social skill lu. Atau bisa aja cari di YouTube atau di TikTok atau di platform manapun, belajar dari sana. Gimana gue bisa jago ngomong, gimana public speaking, gimana gue bisa lebih pede. Ya itu banyak tutorialnya. Gue juga dari dulu waktu SMA, SMP juga belajar dari sana. Banyak nonton-nonton gitu. Tiru aja gitu loh, coba aja gitu. Masalah gagal atau salah, itu urusan belakang. Yang penting kita mau coba belajar. Itu pasti bisa ditingkatkan. Yang penting niat. Itu loh. Ya, mungkin itu dulu jawaban dari gua. Oke. Irene ya, Irene ya. IR3N3. Kak, kalau dibentak dikit langsung nangis itu wajar gak? Ya, ada beberapa orang yang seperti itu. Ya bisa dibilang dia sensitif. Peka banget orangnya. Nah, peka banget, ya dia langsung benar-benar menangkap. Apa yang dia rasakan itu intens banget dibandingkan orang lain yang bisa dibilang kurang peka lah. Gitu. Itu wajar aja sih. Beberapa orang seperti itu kok. Oke? Brian Bagas. Bang, tips buat menghadapi kegagalan. Saya baru gagal di beasiswa dan magang MSIB. Oke. Nah, kegagalan ya. Kegagalan memang hal yang mengerikan. Saya juga sering gagal kok. Proyek gue gagal. Gue dulu gagal SBMPTN. Gue juga gagal di dalam bikin kegiatan itu ini. Konten gue juga ada beberapa yang gagal. Ya udah. Memang sedih sih awal. Kita udah susah-susah ngelakuin. Tapi gagal semua. Ya wajar. Sedih aja. Gak apa-apa. Nikmati rasa sedihnya. Nah dari sana lu belajar. Lu kira-kira lihat apa yang bisa lu perbaiki gitu. Kira-kira lihat aja, apa yang bisa diperbaiki, apa yang gue belajar dari sini, apa yang gak boleh gue ulangin lagi ke depannya. Apa strategi yang harus gue pakai untuk meningkatkan peluang gue sukses. Bukan dijamin sukses ya, meningkatkan peluang untuk sukses dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Nah, itu dipikirkan gitu loh. Awal-awal mas sedih ya udah, gak apa-apa, nikmati aja. Tapi belajar dari sana. Nah, biar lain kali udah tahu nih, oh, gue gak boleh lakuin ini lagi. Gue harus gini. Itu sih kalau dari gue. Brainy. Bang, sekarang banyak pasangan dalam hubungan pada main games. Wow, oke. Saling memanipulasi. Itu hubungannya bukannya jadi gak tulus ya. Menurut gue kalau masih banyak manipulasi di dalam hubungan, mau pacaran atau temen, mending gak usah berhubungan lagi sama orang itu. Ya, apalagi kalau lu menyadari lu punya kecenderungan untuk memanipulasi orang. Ya, lu harus perbaiki diri dulu lah sebaiknya dibandingkan menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau pasangan lu ternyata memang punya kecenderungan itu, suka memanipulasi. Salah satunya main games yang diistilahkan di sini atau gaslighting, ya, yaitu meyakinkan lu tentang hal yang sebenarnya salah tentang lu. Tapi lu diyakinkan sama dia, lu jadi percaya, oh ternyata gua salah ya. Padahal belum tentu lu salah. Nah, itu bisa aja gaslighting. Mending dari awal gak usah pacaran. Itu aja sih kalau gua bilang. Itu gak tulus. Karena pacaran yang beneran pacaran atau hubungan yang memang sehat, gak ada lagi yang gini-ginian. Hubungan yang sehat itu jujur, tulus. Ya, to the point. Walaupun gimana caranya biar halus ketika ngomong to the point. Gue sama cewek gue juga gitu kok.
Maksudnya jujur-jujuran aja. Gue gak suka ini, gue langsung ngomong. Gue mau perbaiki ini, gue mau dia seperti ini, itu, ini. Perbaiki dirinya apa itu. Ya gue langsung ngomong. Gue ada salah apa, dia juga langsung ngomong. Lebih enak gitu daripada kode-kodean. Come on lah. Lu tuh bukan bocil lagi gitu. Perbaikilah. Kalau memang belum siap, mending gak usah pacaran dulu. Itu aja. Z, ya kak, merasa banget baru mulai usaha dibilang dia bisa. Karena privilege parents juga. Oke, soal privilege ini, sorry ya, semua orang itu memang punya modal yang berbeda. Oke, punya jalur hidup yang berbeda istilahnya. Memang ada orang yang dilahirkan di keluarga yang lebih berada dibandingkan orang-orang lain yang secara materi, secara ekonomi lebih rendah lah gitu. Memang. Tapi di sini lu gimana memanfaatkan aja keadaan lu. Gue lebih suka memanfaatkan keadaan aja. Nah, kalau orang yang memang dilahirkan di keluarga yang lebih berada, lebih kaya, ya udah itu privilege-nya, urusan dia. Tapi belum tentu dia juga jago untuk memanfaatkan atau mengelolakan. Belum tentu. Taunya dia hambur-hamburin duit doang. Ada yang gitu. Tapi yang pinter adalah dia memanfaatkan apa yang keluarganya udah punya, dia kelola, ngembangin lagi. Itu oke. Nah, atau buat temen-temen yang merasa gue gak punya privilege dari keluarga, ya bangunlah privilege lu sendiri. Lu bakal merasa lebih bangga kok kalau lu mulai dari nol tapi berhasil nantinya. Beda loh sensasinya. Itu gue udah banyak ngobrol sama orang yang dari nol juga. Gitu. Jadi ya, siapa punya mindset aja yang mau berkembang. Kalau lu masih merasa, oh dia mah bisa sukses karena privilege doang. Ya sudah, jangan harap lu bisa sukses kalau lu mikirnya gitu terus. Sorry. Sebenarnya lanjutan ya dari Z yang tadi. Sedangkan yang di atas lebih tinggi usahanya malah mendukung dan bagi tips dikit-dikit aneh tapi ya. Nah jadi gini, memang ada sempat pembicaraan ya, ini mungkin trendingnya tahun lalu gitu ya. Tapi masih relevan sampai detik ini. Ada pengusaha-pengusaha muda ya yang suka ngomong nih kayak gue gitu loh. Tapi gue gak ngomong banyak soal bisnis, gue lebih ke psikologi karena gue emang anak psikologi. Tapi mereka ngomong bisnis. Mereka memang kelihatannya sukses. Tapi di usia yang terlalu muda, gak wajar gitu bagi beberapa orang. Lu masih kecil tapi udah duit banyak gak wajar. Tapi mereka udah bisa ngomong sana-sini gitu, kasih tips lah, tips berbisnis lah, mindset bisnis lah, apalah, training jadi coach apa gitu. Padahal usia mereka masih muda banget gitu loh, sepantaran gua lah. Nah, kalian nggak tahu usia gua berapa, nggak perlu tahu. Tapi yang penting gue bilang sepantaran gua lah, ya. Nah, biasanya ada aja orang yang menghujat. Oh, lu bisa kaya, lu bisa sukses karena bokap nyokap doang gitu loh. Itu terlalu judgmental sih menurut gua. Memang itu adalah salah satu faktor. Mereka bisa sukses gara-gara orang tuanya mendukung. Orang tuanya juga emang kaya, iya. Tapi yang justru lu harus belajar dari mereka, gimana mereka mengelola. Mereka juga punya orang tua yang sukses, yang kaya, whatever. Belum tentu mereka mendapatkan fasilitas yang selengkap kalian kira. Kayak kalian kira, oh tinggal minta langsung dapat. Emang yakin kayak gitu? Belum tentu loh. Ada beberapa orang tua agak strict. Harus berusaha dulu baru dapat. Contohnya gue. Gue juga minta, mana mungkin langsung gue dikasih. Ini semua gue juga berusaha kok anjir. Ya itu konsepnya. Jadi gue agak nggak suka kalau orang bilang, oh ini gampang nih, tinggal ngomong ke bokap nyokapnya minta apa langsung dikasih. Nggak juga gitu loh. Jadi jangan berpikir seperti itu. Justru kita belajar dari mereka. Gimana ngembangin, mengelola. Konsepnya sama, mindsetnya sama. Kalian sorry to say yang nggak punya privilege yang sebesar itu, kalau nerapin konsep yang sama atau punya cara mikir yang sama, bisa juga kok gue bilang. Sebetulnya gimana lu aja gitu loh. Wah, banyak nih pertanyaannya. Sebentar, banyak yang kasih gift juga. Thank you, thank you. Luz, cara memanipulasi seorang manipulator gimana, Kak? Please, kasih satu contoh aja. Aduh, jangan harap
untuk bisa memanipulasi orang yang suka manipulasi. Karena trik-triknya semua mereka udah tahu rata-rata. Jadi daripada lu berusaha untuk memanipulasi kembali seorang manipulator, mending lu gak usah berurusan sama dia sama sekali. Yang ada, lu nambah beban nantinya. Menurut gua gak usah gitu loh. Salah satu contoh manipulator, dia jago persuasi lu, jago ngomong. Meyakinkan lu, kalau lu tuh salah dengan cara ini. Lu tuh emang salah. Padahal belum tentu lu salah. Nah, gimana lu manipulasi balik? Lu nangkal aja gitu bang. Lah emang lu gak salah? Emang lu yang paling bener? Itu justru bukan manipulasi, cuman ya kayak ngemantul doang gitu loh. Mungkin konsepnya gitu, tapi yang bisa kita lakukan adalah ngedefend diri kita, punya benteng yang kuat. Kita harus punya keyakinan diri yang kuat ke diri kita. Jago ngomong sama dengan manipulatif gak, Jo? Nih dari Sasa. Gak juga, tapi peluangnya besar. Dalam arti gini, orang yang jago ngomong belum tentu suka memanipulasi orang lain, belum tentu sifatnya manipulatif. Tapi kecenderungan atau peluang bagi orang yang jago ngomong untuk memanipulasi orang lain itu besar. Lebih mudah bagi orang yang jago ngomong untuk memanipulasi orang lain. Itu aja yang gue ngomong. Anak baik, bang kalau olahraga lari minimal berapa menit? Ya itu mah gimana orang. Tapi ada yang bilang 15 menit udah cukup. Ada yang bilang 30 menit udah cukup. Ya gimana orang gitu loh. Kalau lu nanya gua ya sekuat gua aja. Gua pengen lari. Kadang gua lari kan sambil denger podcast juga. Kalau podcastnya asik lari terus gua. Gitu aja sih. Oke, wait ya. Buat teman-teman yang masih nanya pertanyaan di bawah-bawah, sabar. Gua jawab dari atas nih. Satu persatu. Ya, satu persatu. Dari Akmalus Zuhair, kalau mau mulai baca buku, mulai dengan buku yang ringan aja. Ya, yang ringan-ringan. Sebenarnya salah satu buku yang paling gue rekomendasi ke teman-teman yang baru mulai baca buku, itu How to Win Friends and Influence People. Itu banyak di Gramedia, banyak di toko buku. Tapi buku lokal yang gue suka baca, salah satunya ini. Filosofi Teras dari Henry Manampiring, Om Piring ya, sebutannya biasanya. Om Piring. Ini buku basic tapi bagus. Ini teman-teman yang baru mau mulai baca, boleh baca buku ini. Bahasanya ringan banget. Dan seingat gua ada satu buku yang basic banget buat teman-teman juga. Yang baru mau mulai baca buku, itu You Do You. Dari Felixandro Ruby namanya. Yang menulis buku You Do You. Itu juga oke. Gua juga suka. Karena itu basics buat teman-teman yang di usia 20-an. Oke, dan selanjutnya ada buku translatannya ini. Ini buku ringan juga bacaannya. The Subtle Art of Not Giving a... Oke, tidak boleh ngomong karena gue lagi direkam di podcast. Nah, jadi ini judulnya adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat dari Mark Manson. Ini buku ringan juga bacaannya. Teman-teman yang baru mau mulai baca buku, boleh langsung baca buku ini. Tapi kalau nanya buku favorit gue apa? Salah satu buku favorit gue, sebenarnya salah dua, bukan salah satu. Yaitu ini, 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, dari Jordan Peterson. Ini buku gue suka banget. Ini buku memang berat, tapi ngajarin pelajaran hidupnya banyak. Oke, buat teman-teman yang suka filsafat, psikologi, atau pengembangan diri, ini buku oke. 12 Rules for Life. Selain itu, ada buku yang cukup kontroversial ya, berat ini buku. Gue gak saranin teman-teman semua baca, tapi kalau mau baca silakan, tapi resiko ditanggung sendiri. Yaitu 48 Laws of Power by Robert Greene. Dari Robert Greene ini buku, 48 Laws of Power emang kontroversial. Buku ini memang agak kejam. Tapi kalau teman-teman baca, ya cukup jadi pengetahuan lah. Bukan untuk dimanfaatkan semua juga, jangan. Itu jahat banget. Tapi ya buat teman-teman yang pengen bacaan yang enak, bagi gue ini enak banget. Ini gue suka banget buku ini. Sambil belajar sejarah ini buku, ya bolehlah baca buku ini. Tapi saran gue adalah beli buku kalau bisa asli bahasanya. Ini bahasa Inggris.
Buku favorit gua rata-rata buku luar sih, BTW. Jadi bahasa Inggris lah yang gua baca. Itu lebih asli dan lebih bagus. Artinya juga murni. Langsung dari penulisnya. Kalau translatean, biasanya di toko buku di Indonesia. Jujur gua gak gitu suka terjemahannya. Karena ngaco biasanya. Inggrisnya ditranslate ke Indonesia, Indonesianya rada aneh gitu loh. Dan ketika gue baca asli Inggrisnya, oh ini maksudnya. Gue baru ngerti. Kalau gue baca Inggrisnya, bukan baca Indonesianya. Malah gue baca Indonesia makin pusing yang ada. Jadi mending saran gue beli buku bahasa Inggris. Memang mahal, tapi investasilah di buku. Zar, ya tapi kan introvert bukan berarti kita bisu kan om pas kecilnya. Ya enggak. Kita mah tetap ngomong, ngobrol mah tetap ngobrol. Tapi ketika energi kita udah habis, ya kita gak mau ngomong lagi. Kalau kita masih punya energi, ya gak apa-apa, masih pengen ngobrol. Sasa, Jo, kok Tristan kemana? Ya, dia lagi kerja, jadi jangan diganggu. Oke, gua mau sendirian dulu, lagi pula. Si Tristan juga kayak, ya udah, pas gue santai aja, biasanya gue sibuk juga, katanya gitu. Jadi gak selalu bisa diajak. A for amazing, Brian mau nanya. I'm 30 years old now dan sedang ingin mencoba pekerjaan baru di bidang data. Oke, ada kelanjutannya. Di usia 30-an gimana ya caranya biar bisa sukses switching karir? 10 tahun terakhir saya bekerja freelance public speaker dan VO talent. Wow, gue dinilai nih sama VO talent. Serem. Belum pernah bekerja kantoran. Oke. Oke. Switch career ya. Nah, mau mulai di bidang data. Nah, kalau soal itu, ya kita bisa aja ikut kursus atau sertifikasi. Banyak kok sertifikasi atau kursus di luar sana, khusus untuk data, data analytics, atau data scientist. Bisa belajar dari sana. Ya, kalau ikut sertifikasi, lebih kebantu biasanya. Dan biasa di sertifikasi itu juga memang kelas. Bootcamp lah ya, bootcamp lebih tepatnya. Bootcamp, bukan sertifikasi. Kalau bootcamp itu memang dia intens belajarnya, benar-benar kayak kuliah, tapi kuliah singkat. Dan di akhirnya ada portfolio dan ada ya konsultasi karir gitu, konseling karir. Itu bakal ngebantu banget untuk kedepannya. Jadi ya tidak ada salahnya untuk bakar duit juta-jutaan untuk ikut bootcamp data. Ya, itu bakal ngebantu. Saran gue itu aja. Oke, AGL PRTM. Nah, yang gue tebak. Oh, AGL Priyatama. Oke. Galau, Ko Brian. Pengen jadi TA atau HR. TA Talent Acquisition ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Tapi kuliahnya di sistem informasi. Mau pindah kuliah, bingung. Saran gue gak usah pindah kuliah, lanjuti aja sampai habis. Karena ilmu di sistem informasi bisa aja berguna buat kedepannya. Bahkan buat bidang HR itu ada gunanya juga. Jadi ya jangan berkecil hati kalau masih melanjuti di sana. Yang bisa lo lakuin adalah nanti, atau selama masih kuliah, bukan nanti setelah lulus kuliah ya, sambil ambil sertifikasi sebagai HRD gitu, atau sebagai recruiter, ikut kursus, ikut sertifikasi. Dan nanti ketika lu mau lamar pekerjaan sebagai recruiter, ya lu ngejual diri lu dalam arti ngejual sertifikasi lu aja. Ya bilang, kalau gue memang punya ketertarikan untuk mencari orang-orang terbaik untuk perusahaan. Bilang aja seperti itu. Oke, ini banyak nih pertanyaan. Tapi gue jawabnya in detail di live kali ini. Kenapa? Karena dari tadi live-nya direkam. Ini teman-teman bisa lihat rekam suaranya di sini. Ini karena rekamnya ke mic ini, mic podcast gue dan mic konten gue. Ya, karena sayang. Kalau gue udah ngomong panjang lebar, ada yang bagus, tapi gak kerekam, sayang aja gitu loh. Jadi, gue rekam live ini biar bisa ditayang ulang lagi nantinya. Atau dipecah-pecahkan jadi konten-konten kecil, lumayan. Oke? Jadi, buat teman-teman yang keberatan direkam, ya sudah, gak apa-apa. Boleh quit aja. Tapi kalau buat yang rasa seneng gitu, dengan jawaban-jawaban gue, ya bolehlah kasih like ya di bawah ini, kasih gifts atau traktir gue kopi, link ada di bio gue, atau boleh share ke teman-teman yang merasa membutuhkan live ini. Oke, gue lanjut lagi untuk ngejawab satu persatu.
Oke, Apple Azures. Oke. Kalau sama pasangan paling cuman bilang nggak peka deh, terus ketawa bareng. Ya, ya. Itu joking aja gitu. Tapi ya, yang penting bisa enjoy life lah bareng pasangan. Itu rasa yang terbaik gue bilang. Daripada lu tiap hari sama pasangan lu berantem, ngapain pasangan lagi dari awal gitu. Mending gak usah gitu, gue bilang. Dari Brainy, makasih bang. I always appreciate masukan abang. Oke, thank you juga. Sasa malah bilang sama-sama. Udah menjadi seorang jubir ya, Sasa ini. Stevo, cool AF. Bang, gue ada privilege tapi kok rasanya biasa aja. Ya karena lu merasa biasa aja karena lu selalu di keadaan itu. Pernah nggak lu ngerasain besok nggak tahu mau makan apa karena udah gak ada duit? Nah, itu. Pernah nggak coba tinggal di desa? Pernah nggak coba nongkrong sama orang-orang yang, sorry to say, ekonomi ke bawah gitu? Itu aja. Gua punya privilege, tapi gue bersyukur karena gue pernah merasakan ini gitu. Itu aja gitu loh. Jadi ya saran gue cobalah, nikmatilah hidup-hidup ini. Try everything. Ya, coba segala. Coba segalanya, itu ya. Sam, apa yang orang kejar dalam hidup ini? Oh banyak, gimana masing-masing orang. Z, terima kasih kak, berguna ilmunya, semoga berkah, sudah berbagi tipsnya. Terima kasih juga sudah nongkrong di sini, Z. Kalau ngadepin orang yang salah, tapi dianya silent treatment, gimana? Itu dari Luz. Ya, orang yang silent treatment berarti dia mencuek. Oke, dia cuekin kita. Ya sudah, cuekin dia balik gitu. Memang agak gatel gitu ya, pengen marahin orang ini kadang. Tapi dia silent treatment, dia cuekin kita. Ya kita jangan marah juga. Kalau kita makin marah, kita udah kalah. Karena kita marah ke hal yang bahkan nggak terpengaruh oleh amarah kita. Jadi buat apa gitu. Jadi ya cuekin dia kembali kalau gue bilang. Kalau dia mau nyari lu, cuekin dia aja. Nah, rasain lo gitu. Atau pelan-pelan lah bikin dia sadar akan kesalahannya. Gimana? Ya, salah satunya cuekin itu juga bisa ngebantu. Oke, banyak nih pertanyaan. Oke. Luz, FYI gue selalu nunggu lo live soalnya banyak yang pengen gue tanyain. Hihi. Ayo tanya lagi. Kenapa pertanyaan gue menarik semua ya? Ya silakan nanya aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gue live itu dari hari Senin hingga hari Jumat. Dari jam 4 atau jam 5 hingga jam 6 atau jam 5. Sejam aja biasa gue live. Gue gak mau lama-lama live. Hello Trunk, kalau buku fiksi apa? Buku fiksi... Oh banyak, banyak. Salah satu buku fiksi yang paling gue suka. Ini buku rada gila, gue bilang ya. Jadi ini buku Norwegian Wood, Haruki Murakami. Ini buku tentang orang yang masih kuliah. Tapi ya perjalanan kuliahnya luar biasa sekali. Walaupun nggak dibahas soal kuliahnya. Tapi, I don't know, lu mau ngomong ini pertemanan atau percintaan. Gue nggak paham. Tapi gila ini cerita. Tapi, ya tapi mulu dari tadi. Ya buat teman-teman yang sangat peka, sangat sensitif. Atau buat teman-teman yang punya kecenderungan depresi ya. Gue gak nyariin baca buku ini. Ini buku serem sebenarnya. Bagus banget buat teman-teman yang ya tahan lah gitu. Tapi buat teman-teman yang punya gangguan mental atau depresi atau apa gitu, atau kecenderungan ke sana, gue agak nyaranin baca buku ini. Ini buku terlalu berat. Ya. Tapi itu buku fiksi yang paling gue suka sejauh ini. Luz, Kak, seorang manipulator bakal mewarisi sifat manipulator ke anaknya gak? Kalau diajari, ya bisa aja. Kalau diajari, ya bisa aja dia punya sifat manipulasi. Tapi kecenderungannya ada. Pasti ada kecenderungannya, tapi bukan jaminan kalau anaknya bakal ada. Nah, kenapa? Nanya manipulasi-manipulasi gitu loh. Sasa, power book, always ya. Ya, always dong.
Slammer 00, yang fotokopinya nggak boleh ya bang? Nah gini. Buku fotokopi, jangan. Lu menghargai dong penulis buku, beli buku fisiknya, jangan beli fotokopiannya. Gitu loh. Sasa, ia suka ngakak kalau baca buku hasil translate. Bacanya haho. Ya karena translatannya kacau. Itu. Madagaskar, bang gua mau interview MT di startup. Di spesifikasi harus bisa bahasa Inggris. Nanti interviewnya pakai bahasa Inggris gak? Kemungkinan besar kalau startup hari gini rata-rata interview ada aja yang bahasa Inggris. Jadi siapin diri aja untuk ngomong bahasa Inggris nantinya. Ya latih aja. Oke, Agel Priyatama. Thank you so much, Ko. Yuk, bisa yuk. Ada intern, TA atau HR, requirement-nya all major. Semangat ya, semoga bisa intern lah di HR. Minimal kalau lu udah punya sertifikasi di HR, lu intern lagi di HR walaupun lu sistem informasi. Tembus itu, kemungkinan besar bisa lewat. Pasti dipertimbangkan kok sama HR gitu nantinya. Oke. User 41685 dan terusnya. Semenjak nonton, suara gua kayak abang. Suara ngebas gini ya. Piggy, Kak bingung kuliah atau enggak kuliah? Ngebilang. Kenapa? Kuliah itu memang penting tidak penting. Gimana kita memanfaatkan kuliah? Tapi dengan kita kuliah, kita membuka peluang baru atau meningkatkan peluang untuk sukses ke depannya. Meningkatkan peluang ya, bukan berarti jaminan untuk sukses ya. Dua hal yang berbeda. Oke? Prospek konsultan bisnis oke gak 10 tahun ke depan dari Koga? Konsultan bisnis, hari gini pun semua udah banyak yang bikin konsultan bisnis. Banyak. Tapi sampai 10 tahun ke depan gue gak bisa prediksi jujur. Tapi bakal relevan, tapi ya udah gitu loh. Bukan yang gimana banget, kalau menurut gue ya. Agil Pratama, Kobrain izin connect LinkedIn boleh? Oh silakan. Connect aja sama gua di LinkedIn. Link ada di bio gua semuanya. Oke, dari Koga. Gua S2 Master Management. Wow, oke. Tapi minus pengalaman. Mau nyoba magang di konsultan bisnis. Ada tips gak? Ya silakan aja kalau mau magang di sana. Sebenarnya bisa aja. Walaupun kalau udah S2, ya memang S2 sih lebih sulit untuk magang, tapi tidak ada salahnya untuk apply. Atau cari mentor-mentor yang di bidang konsultan bisnis. Coba aja, siapa tahu bisa nantinya. Oke? A boy with easily broken, apa ini? Pak, soal presiden kedepannya gimana? Oh, tidak usah kita bahas di sini. No politik-politik ya. Nah, belum kejawab nih pertanyaan tadi nih. Kalau buat teman-teman yang nonton live dari tadi, kira-kira menurut kalian gimana kalau misalnya ada community atau apa gitu? Itu pertama. Habis itu kedua, kalian ada gak pertanyaan? Tapi Discord. Oke, Discord gue pertimbangin lagi. Dulu gue pernah Discord, tapi ya memang agak sulit. Dan gue juga kayaknya kedepannya harus hire community manager gitu loh. Telegram. Nah, Telegram gue juga pernah coba. Discord, Telegram. Itu memang ujungnya seperti itu. Tapi kayaknya butuh community manager ke depannya. Mungkin butuh itu sih. Gak tahu Sasa, siapa tahu mau ada part-time kerja nih. Jadi community manager. Siapa tahu mau. Gitu. Aku si anak kuat, bang sapa aku dong. Halo. Oke. Boleh banget kak, apalagi koneksi kakak kan banyak, include training atau self-development atau webinar. Wow. Jadi kalian mau gua jadi coach gitu ceritanya. Sandu suara kakak. Ya dengerin podcast gua biar terpenuhi BM kecanduannya. Ya, podcast gua udah lengkap kok, dengerin aja. Ini juga dari tadi direkam untuk jadi podcast gua juga ke depannya. Oke, kesayangannya Fleur. Hi again, halo. Swilly, bang rekomendasi kegiatan yang bagus selagi nganggur apa? Ya,
Salah satunya nonton live gue. Ya belajar lah, maksudnya baca buku banyak-banyak, ya ikut kursus boleh, ikut kegiatan apa, volunteer boleh. Itu kan banyak volunteer atau part-time boleh. Banyak yang bisa dilakukan. Sip, paling begitu aja untuk live kali ini. Gue udah dapat konten banyak nih, udah ngejawab banyak pertanyaan. Nanti bakal muncul lagi konten-konten baru di sosial media gue.